Setelah selesai membaiat ini, Nabi berkata kepada mereka, pilihlah 12 orang pemimpin dari kalangan tuan-tuan yang akan menjadi penanggung jawab masyarakat. Mereka lalu memilih 9 orang dari Khazraj dan 3 orang dari Aus. Nabi kembali bersabda kepada pemimpin-pemimpin itu, tuan-tuan adalah penanggung jawab pengikut Isa bin Maryam. Bai'ah Aqobah kedua ini merupakan titik awal pemenangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'ah ini juga merupakan awal dukungan suku Aradi terhadap ajaran Allah yang akan memperlancar pengembangan Islam di muka bumi. Kaum muslimin dari suku Khazraj dan suku Aus di Yathrib atau di Madinah dengan penuh semangat menyiarkan agama Islam di Yathrib. Tidak ada kabilah atau suku yang menghalang-halangi mereka berdakwah. Dengan demikian, dalam waktu singkat, agama Islam telah dikenal secara merata di Yathrib dan sekitarnya. Di Yathrib itu kota mana? Kota Madinah. Perkembangan agama Islam di Yathrib itu diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya agar hijrah ke Yathrib. Akan tetapi pemuka-pemuka Quraisy pun mengetahui tentang perkembangan Islam yang ada di Yathrib. Hal itu menimbulkan kebencian dan iri hati yang mendalam pada diri kaum Quraisy. Kebencian itu terutama ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Semakin hari kebencian itu semakin meningkat. Apabila setelah mereka mendengar adanya Bai'ah Aqobah yang kedua ini, kafir Quraisy semakin kesal dan benci kepada umat Islam. Karena umat Islam telah mempunyai suatu kekuatan di luar kota Mekah. Umat Islam mempunyai penolong, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Sejak saat itu, kafir Quraisy semakin semena-mena melancarkan ancaman dan siksaan terhadap umat Islam. Keprihatinan Nabi Muhammad SAW terhadap penderitaan kaum muslimin Mekah mendorong beliau meminta sahabat-sahabatnya untuk menyusul kaum Ansor dan ke Yathrib. Hanya saja dalam meninggalkan kota Mekah hendaknya mereka terpencar-pencar supaya tidak menimbulkan kepanikan dan kecurigaan kaum Quraisy. Mulailah mereka melakukan hijrah secara sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok kecil. Hijrah diawali dengan keberangkatan Abu Salamah dan istrinya, lalu menyusul para sahabat yang lainnya. Ada juga sahabat yang berhijrah secara terang-terangan seperti Umar bin Khattab. Dengan lantang beliau menyatakan kepada kafir Quraisy bahwa ia akan berhijrah, namun tidak ada yang dapat mencegah dan menghalanginya. Hijrahnya kaum muslimin sudah diketahui oleh pihak Quraisy. Mereka segera bertindak dengan cara berusaha mengembalikan kaum muslim ke Mekah. Kaum muslimin dibujuk agar kembali kepada kepercayaan nenek moyang mereka. Jika kaum muslimin menolaknya, mereka disiksa dan dianiaya. Bahkan kaum Quraisy menyiksa kaum muslimin dengan memisahkan suami dengan istrinya. Jika si istri berasal dari kaum Quraisy, ia tidak diperbolehkan ikut dengan suaminya.